Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Tuhan kita mengasihi kita dengan kasih yang tiada tara. Maka adalah baik jika kita senantiasa datang kepadanya dengan limpah syukur dan hati yang penuh pujian bagi Tuhan Allah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk sejenak merenungkan firman-Nya. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhan, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji syukur bagi-Mu ya Allah Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan kebaikan-Mu kami boleh ada pada pagi hari ini sebagaimana adanya kami. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami masing-masing hingga boleh menikmati hari baru pemberian-Mu. Kami rindu Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan sebaik-baiknya, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengekspresikannya di dalam kehidupan kami yang Tuhan masih percayakan untuk kami jalani bersama. Semoga perjalanan kehidupan kami selanjutnya ya Bapa senantiasa mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Bersabdalah kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, pada pagi hari ini saya mempersiapkan firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai pada ayat yang ke-50 akan kita baca dan kita renungkan pada kesempatan pagi ini. Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Begini bunyi firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu?" Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar,
yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema kasih Tuhan untuk kita. Kasih Tuhan untuk kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, pembacaan kita pada kesempatan ini berbicara soal bagaimana pada saat Yesus diundang oleh seorang yang bernama Simon, orang Farisi, untuk makan bersama di rumahnya. Dan Yesus pun hadir menikmati makan bersama dengan Simon di rumahnya. Kemungkinan Simon ini adalah orang Farisi yang mulai tertarik dengan ajaran-ajaran Yesus, sehingga dia mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Kemudian datanglah seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa dan melakukan sesuatu yang sama sekali di luar dugaan. Dia menangis di kaki Yesus. Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, lalu menyekanya dengan rambutnya sendiri. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak yang wangi. Simon orang Farisi itu tentu dia merasa terganggu dengan suasana itu, di mana seharusnya ia menikmati makan bersama dengan Yesus dan menikmati berbagai percakapan yang menarik. Ataupun mungkin dia berharap dia akan menerima apresiasi dari Yesus yang telah mengundangnya makan di rumahnya. Namun yang terjadi adalah si perempuan itu datang untuk mengganggu suasana. Ya, dapat dipahami bahwa sebagai orang Farisi, konsep tentang dirinya sebagai orang baik tentulah begitu kuat tertanam di dalam dirinya. Karena itulah dalam hatinya dia menjudge perempuan itu sebagai pendosa yang menajiskan dan tidak layak untuk menyentuh Yesus yang adalah seorang nabi. Lalu dia sendiri pada waktu yang bersamaan menempatkan dirinya lebih baik dan lebih layak daripada perempuan itu. Menanggapi sikap yang demikian, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada Simon tentang dua orang berhutang. Yang satu berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Dan keduanya tidak mampu untuk membayar hutangnya. Namun keduanya pada akhirnya dibebaskan dari hutangnya itu. Pertanyaan Yesus kepada Simon, yang manakah di antara kedua orang itu yang akan lebih berbuat kasih kepada orang yang telah membebaskan mereka dari hutangnya? Dan Simon pun menjawab, aku kira dia yang paling banyak hutangnya. Dan
Yesus menjawab, betul pendapatmu itu. Hutang yang dimaksudkan adalah perbuatan dosa. Dia menunjuk kepada perempuan berdosa yang hutangnya lebih banyak dan orang Farisi yang merasa benar yang hutangnya lebih sedikit. Dan melalui perumpamaan ini, Yesus hendak mengajarkan pengajaran penting kepada Simon, orang Farisi itu. Istilah penghapusan hutang adalah merupakan kasih karunia Allah atau pemberian Allah secara cuma-cuma, bahwa kedua orang berhutang itu tidak punya kemampuan apa-apa lagi pada dirinya untuk membayar hutangnya. Maka jalan satu-satunya untuk bisa bebas hanyalah melalui penghapusan hutang. Baik orang Farisi yang merasa paling sedikit berdosa, maupun mereka yang dicap sebagai pendosa, sama-sama diselamatkan hanya melalui kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua yang telah mendapatkan kasih karunia Tuhan haruslah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bersedia menanggalkan kehormatan lahiriah pada diri kita, seperti perempuan pendosa itu. Dia bersedia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dan ini adalah merupakan tindakan mempertaruhkan harga diri demi kasihnya kepada Yesus. Bukan seperti orang Farisi itu. Dia selalu merasa lebih baik. Maka sedikit saja dia membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ketika kita sungguh-sungguh merasakan secara mendalam dan menghayati kasih karunia Allah dalam hidup kita, maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi kita untuk datang mengekspresikan ungkapan syukur dan kasih kita kepadanya dalam setiap perjalanan hidup kita. Yang sangat penting adalah bagaimana kita membangun kesadaran dalam diri kita tentang status kita yang sebelumnya adalah orang-orang berdosa atau orang-orang berhutang yang telah menerima kasih karunia Tuhan yang tiada tara. Orang yang selalu merasa benar akan merasa bahwa dia diselamatkan oleh Tuhan karena memang dia layak untuk menerimanya. Sehingga kuranglah ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Dan lagi dia akan merasa bahwa yang diterimanya dari Tuhan itu adalah memang dia menerima karena haknya. Dan dalam waktu yang bersamaan dia akan menilai orang lain sebagai orang yang tidak berhak dan tidak layak. Hanya dia yang layak dan berhak. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah resapi firman Tuhan ini. Masing-masing kita merasakan dalam diri kita kebaikan Tuhan kepada kita. Lalu kemudian marilah kita saling mendorong untuk bertumbuh bersama, mengekspresikan syukur kita dan kasih kita kepadanya dalam kata dan perbuatan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu yang tiada tara bagi kami. Kami boleh menikmati kehidupan ini sebagai orang-orang yang telah dibebaskan dari hutang kami. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak lagi terpenjara dalam dosa-dosa kami, melainkan membuka diri kami untuk semakin menikmati kasih karunia-Mu, mengekspresikannya dalam hidup kami. Segala kebaikan-Mu itu bagi kami semua. Bahkan ketika kami masih diberikan kesempatan untuk melihat dan menikmati hari ini, itu semua adalah kasih-Mu bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya, hanya karena sungguh-sungguh merasakan bahwa semuanya ini anugerah-Mu bagi kami. Tuhan tolonglah kami, mampukan kami menjalani hidup selanjutnya. Semoga kami dapat menjalaninya dengan sebaik-baiknya, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Semoga semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu.
Setiap keadaan kami Tuhan Engkau tahu. Setiap kerinduan-kerinduan kami Engkau tahu. Karena itu, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuntunlah kami dan arahkanlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, segala keterbatasan kami melakukan kehendak-Mu. Ini doa kami, ungkapan syukur kami bersama. Kami naikkan kepadamu di dalam kasih Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah kebersamaan kita pada saat teduh pagi ini. Selamat menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Nikmatilah anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita dengan penuh kasih dan ungkapan syukur kepadanya. Amin.